Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to It's Man2, Inspiration Talk Show Man2 Samarinda. Nah, kami senang banget nih dapat menemani Bril sekalian di rumah dalam waktu senggangnya, waktu rebahannya, bahkan waktu melamunnya. Gimana nih Bril, kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Amin. Dan yang pastinya semangat belajar dong. Harus dong. Nah, seperti Itsman yang sebelumnya, Itsman kali ini juga memiliki dua segmen. Segmen pertama yaitu Mak News, Man2 News, dan segmen kedua yaitu Install, Inspiration Talk Show. Nah, sebelum kita masuk ke segmen-segmen tadi, gimana nih Kak? Kalau misalkan kita kenalan dulu, kan belum pada kenal nih. Ya, kemarin kan ada Kak Bastian sama Kak Dina ya? Kak Dina. Nah, sekarang kan beda lagi. Gimana kalau misalkan kita kenalan dulu? Sebentar Kak, kok hostnya ganti ya? Nggak seperti host yang Isman yang lalu? Nah, gini nih Tegar, sekarang kan kita udah tahun baru nih, periode baru. Nah, hostnya juga harus baru dong. Iya, benar banget. Langsung gimana nih? Langsung kenalan aja. Mulai dari saya ya. Oke. Nama saya Tegar Zuhdi Alfarabi, sering dipanggil Tegar, dan saya Maulida Rahma Azuro, biasa dipanggil Aida. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam segmen pertama, yaitu segmen Mak News. Man2 News. Oke, masuk ke berita pertama, yaitu juara 1 Lomba National Newscasting Competition yang diselenggarakan oleh Ummu Sabri Kendari dan dimenangkan oleh Habibi Fauzan Hendriansyah. Dan berita kedua yaitu juara 1 Lomba Storytelling Competition yang diselenggarakan oleh SMA N1 Talun Blitar dan dimenangkan oleh Habibi Fauzan Hendriansyah. Man2 Samarinda juga melakukan kegiatan penggalangan dana loh untuk korban banjir di Kalsel. Semoga bantuannya dapat tersalurkan dengan baik dan semoga para korban dapat diberi ketabahan dan kesabaran ya Brils. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman di rumah jangan sampai lupa nih untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah baik di Kalsel maupun di seluruh Indonesia. Benar itu, benar. Nah, lalu berita keempat yaitu untuk adik-adik yang ingin masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2, ada info penting nih, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda membuka penerimaan siswa baru dengan 2 jalur. Nah, yang pertama adalah jalur khusus atau program keagamaan. Nah, sebelum itu program keagamaan itu apa ya Kak? Nah, jadi program keagamaan ini program khusus yang dimiliki oleh Man2 Samarinda. Jika adik-adik berminat masuk ke program ini, adik-adik akan belajar seperti di pesantren loh. Misalnya menginap di asrama, pelajari hadis, dan mempelajari kitab kuning. Nah, diselenggarakan pada tanggal 11 Januari sampai 11 Februari 2021. Nah, kemudian ada jalur kedua nih. Nah, jalur keduanya yaitu jalur undangan atau jalur prestasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2021. Adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan ya, catat tanggalnya. Nah, karena MA News sudah selesai, mari kita masuk ke segmen kedua, yaitu segmen Install, Inspiration Talks. Nah, pada Itsman kali ini kita akan mengundang narasumber yang berhubungan dengan tema kita, yaitu tema kita adalah kepemimpinan di era pandemi. Nah, sebelumnya sudah kenal belum dengan narasumber kita? Pada belum kenal pastikan. Pada belum kenal pastinya. Nah, karena itu dipersilahkan kepada kakak yang berada di paling ujung kanan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih ya. Jadi perkenalkan, nama saya Akmalud Nanaba dari kelas 11 IPA 2, jabatan sebagai Ketua 1 OSIS. Nah, dipersilahkan kepada selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hirzi Maulana dari kelas 11 IPS 2, jabatan sebagai Ketua Umum OSIS Man2 Samarinda. Oke, jadi kenalin, nama saya Irfan Syah dari kelas 11 IPA 2, jabatan saya di OSIS sebagai Ketua OSIS 2. Nah, oke, setelah perkenalan tadi saya mau tanya nih Kak, gimana kabarnya? Kan ini masa pandemi gitu kan ya. Pasti pada sibuk
apalagi kakak kan aktif berorganisasi, lalu juga sekolah online, daring, tugas-tugas kan banyak, nggak dikit kan tugas-tugas itu. Gimana kak? Dari siapa nih? Bisa mulai kak. Oke lah. Kabar ya? Iya kak. Kalau kabar saya alhamdulillah sih baik-baik aja. Buat ngerjain tugas alhamdulillah lancar-lancar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar lah semuanya. Saya juga alhamdulillah baik aja. Ya sama semuanya alhamdulillah sih. Dari teman-teman MC gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah sih, baik Kak. ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lalu langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Jadi ini saya akan tanyakan pertanyaannya ya. Kakak kan pemimpin organisasi nih. Menurut kakak organisasi itu apa? Dipersilakan kepada Kak Irfan untuk menjawab. Saya dulu ya. Iya silakan. Organisasi. Benar kak? Organisasi itu kalau secara umum nih ya, organisasi itu wadah bagi orang-orang yang berkumpul dalam wadah itu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tapi kalau dari saya pribadi, organisasi itu berisi orang-orang hebat di antara orang-orang terhebat lainnya, yang dimana mereka saling bertukar pikiran, saling bertukar cerita suka maupun duka, dan bersama-sama membuat capai tujuan bersama demi kebaikan bersama maupun orang lain. Itu organisasi menurut saya. Oke. Mungkin lanjut Kak Yurisi. Kurang lebih dengan yang Kak Irfan tadi katakan, kalau organisasi itu suatu wadah di mana beberapa orang berkumpul di suatu wadah tadi untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana di awal itu sudah dirundingkan tujuan apa yang kita mau capai bersama. Dan kalau dari saya pribadi, organisasi itu bukan hanya kumpulan orang-orang yang biasa-biasa aja. Seperti yang tadi dikatakan Kak Irfan, organisasi itu orang-orang yang hebat. Karena di organisasi, orang-orang ini tidak sembarangan masuk. Di sini dites. Terus, di sini juga dibutuhkan skill, mental, fisik, semuanya dibutuhkan. Jadi, saya bilang organisasi ini bukan main-main. Karena organisasi ini adalah tempatnya orang yang hebat. Sebenarnya bukan tempatnya orang yang hebat, tapi orang yang mau jadi hebat. Lalu Kak. Kemudian kepada Kak Akmal silahkan. Ini kan sama aja sih. Kalau organisasi itu pasti orang tuh bilang tempat, wadah, perkumpulan lebih satu sampai dua yang lebih untuk mencapai tujuan bersama kan. Tapi di situ kita garis bawahi lagi, penting emang di dalam perkumpulan tuh juga harus ada namanya nyaman, rasa nyaman. Jadi kalau misalnya di suatu wadah atau perkumpulan tuh nggak ada rasa nyaman, pasti ada itu sebagian orang yang misalnya, aku nggak nyaman tuh di sini, aku kok masuk sini kok nggak nyaman sama mereka nih. Nah, kalau misalnya kita mau menuju ke tujuan bersama, kita harus ada rasa nyaman. Yang penting itu rasa nyaman dulu, kekeluargaan, kerjasama. Karena semua organisasi itu pasti ada kerjasama, kekeluargaan. Kalau nggak ada rasa nyaman tuh gimana ya? Susah sih. Kalian kalau misalnya ada orang yang misalnya nggak nyaman di wadah situ, di organisasi nggak nyaman, itu pasti dah ada yang misalnya nggak tanggung jawabnya tuh nggak lepas, tanggung jawabnya nggak dikerjakan itu. Jadi penting sih harus digaris bawahi, organisasi itu harus ada rasa nyaman gitu. Intinya organisasi itu tempat saling memberi nyaman satu sama lain. Dari kenyamanan bisa membuat kerjasama yang lebih baik. Iya itu. Bagus banget ya Bagus banget. gagasannya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Saya mau tanya, setelah tadi tentang organisasi, menurut Kakak definisi seorang pemimpin itu apa sih Kak? Mungkin bisa mulai dari yang paling tengah deh. Oh, saya. Ya. Menurut saya ini pemimpin secara umum ya. Ya. Pemimpin. Namanya pemimpin berarti kita memimpin sesuatu. Memimpin orang lain. Dan yang paling saya utamakan, kalau mau jadi pemimpin yang baik, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Gimana kita mau memimpin orang lain kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri kan? Iya, Pasti nggak benar mungkin. banget. Jadi diawali dengan cara kita kenali dulu diri kita ini gimana. Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, itu bisa ditanyakan kepada teman-teman sekitar. Itu. Dan yang kedua, kita kenali kemampuan kita ini di bidang apa sih?
dari habis tadi evaluasi diri, kita kenali lagi diri kita, dan di situ baru tanya ke teman lagi, aku sudah cocok belum jadi pemimpin? Itu. Jadi pemimpin itu bukan cuma dari diri kita sendiri. Namanya pemimpin, kita memimpin orang kan. Berarti kita perlu dari putusan orang lain juga. Perlu pengakuan dari orang Iya, lain. gitu. Oke, lanjut Kak Akmal. Jadi pemimpin itu ya namanya pemimpin itu pasti yang membawahi anggota-anggotanya, yang punya anggota pastinya kan. Nah, saya ulang lagi tuh di jawaban pertama dari saya pertanyaan pertama. Kalau pemimpin itu ya rasa nyaman kan, pasti organisasi itu rasa nyaman. Nah, rasa nyaman itu dari ketua dulu sih, dari pemimpin dulu yang memberi rasa nyaman ke anggota-anggotanya. Di situ, kalau misalnya pemimpin nggak ada rasa nyaman ke anggotanya, pasti anggotanya sendiri pasti nilai, ini pemimpinnya kenapa sih kayak gini, pasti kayak gitu. Walaupun kita sudah kayak apa, sudah berusaha buat anggota itu hebat, jadi lebih luar biasa, tapi kalau misalnya nggak ada rasa nyaman, pasti ada aja tuh yang anggota tuh nggak serap sama pemimpinnya itu. Jadi sih kayak pemimpin tuh harus udah ngasih rasa nyaman lah ke anggotanya. Kalau nggak ada itu susah buat mencapai tujuan itu. Silahkan kepada Kak Irfan jika ingin menjawab. Pemimpin ya, kurang lebih sama kayak Kak Akmal sama Kak Irji, cuman tambahan sedikit dari saya. Pemimpin pastinya beda sama bos. Bos itu pesuruh buat bawahannya, dan pemimpin itu mengayomi bukan bawahannya, tapi pemimpin mengayomi para anggotanya, buat mencapai tujuan demi kebaikan bersama satu sama lain. Dan pemimpin itu gak pernah egois, ngutamain pemikiran dirinya sendiri. Dia gak egois, ngutamain keinginan dirinya sendiri, tapi dia nyatuin semua aspirasi orang-orang sekitarnya buat sampai satu tujuan dan satu titik dari semua aspirasi orang-orang itu. Itu pemimpin yang saya. Bagus banget ya tadi itu jawaban dari para ketua. Nah, kalau gitu saya tanya pertanyaan selanjutnya ya Kak. Sosok panutan Kakak dalam menjadi pemimpin itu siapa dan alasannya itu kenapa Kak? Silakan kepada Kak Akmal untuk menjawab. Kalau dari saya tuh semua orang sih bisa jadi panutan sih. Soalnya pasti setiap orang tuh juga ada kelebihan dan kekurangan. Dan kita juga pasti ngambil kelebihan dari orang itu. Terus kita koreksi diri lagi, kita evaluasi diri lagi. Nah, itu nggak ya kalau untuk satu orang aja sih kurang sih. Kalau misalnya satu orang aja sebagai inspirasi kita, pasti banyak tuh, banyak pasti. Dari situ sih kita harus bisa melihat kelebihan orang. Oh, orang tuh kayak gini, aku harus bisa kayak gini. Terus tuh orang itu beda dari orang tadi, lebih dari yang tadi. Oh, saya harus bisa lebih dari ini gitu. Itu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kak Hirzi. Ya. Kalau dari saya bukan lebih ke panutan sih. Kalau dari saya lebih ke sosok inspirasi yang bisa membuat saya ini lebih berkembang. Karena kalau dari saya semua orang itu bisa jadi inspirasi. Bahkan anak kecil pun bisa jadi inspirasi. Kita nggak boleh ngambil orang secara keseluruhan. Yang saya maksud ini, misal ada orang yang jago public speaking, tapi dia nggak jago dalam adab, nggak akhlak, nggak gitu. Jadi kita bisa ngambil baiknya aja. Misal kita ngambil orang ini sebagai public speaking, aku mau jadi kayak ini public speakingnya. Terus kita ngambil orang seperti ini, adabnya bagus, aku mau jadi kayak ini. Kita satuin gimana cara kita buat mengevaluasi diri kita supaya lebih baik. Kalau saya lebih ke situ. Jadi saya nggak bisa terpatok sama satu orang gitu. Silakan kepada Kak Irfan jika ingin jawab. Kalau saya agak beda dikit. Buat panutan ya, kalau dari saya sendiri, yang jadi panutan saya itu guru-guru. Kenapa saya bilang guru-guru? Karena guru itu mendidik para murid-muridnya agar sukses. Gitu juga sebagai pemimpin harus membawa anggota-anggotanya agar sukses, agar berhasil demi kebaikan bersama tadi. Itu guru-guru yang jadi panutan utama saya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, cara kakak memanajemen waktu dalam jadwal kakak yang sibuk gitu. Pasti kan sibuk kan ya kak, apalagi sekarang pandemi, terus habis itu belajarnya online, daring, terus kakak juga aktif berorganisasi, itu gimana kak? Cara memanajemen waktu? Mungkin dari Kak Irfan dulu. Manajemen waktu ya, antara organisasi
belajar sama rumah. Ya. Iya benar banget. Kalau dari saya sendiri, yang pasti lihat dari skala prioritas. Misalnya ada rapat organisasi, habis itu ada tugas sekolah, habis itu ada kerjaan rumah. Lihat skala prioritasnya, yang mana harus diprioritaskan. Dan cara kita buat lihat yang mana harus diprioritaskan, lihat dari waktu deadline-nya. Misalnya dari tugas itu deadline-nya 1 jam ke depan. Nah, dan rapatnya masih agak lama. Di situ kita harus ambil yang mana deadline yang tadi, yang betul-betul dekat. Tapi kalau misalnya yang 3 tadi bertabrakan semua, maka yang pasti harus korbanin salah satu. Karena setiap sesuatu harus ada yang dikorbankan, dan setiap keberhasilan pasti ada pengorbanan satu hal. Apapun itu sakitnya harus diterima, karena untuk mencapai keberhasilan. Dan tadi itu kan secara garis besarnya dari saya. Kalau tambahannya sih, intinya buat manajemen waktu itu cari cara ternyaman bagi diri sendiri buat manajemen waktu itu, karena tiap orang tuh beda-beda. Jadi ya cari cara ternyaman bagi diri sendiri buat manajemen waktu itu. Itu kalau dari saya. Oke, lanjut Kak. Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama yang kayak Kak Irfan tadi. Buat skala prioritas, dimana kita yang diperlukan lebih. Misal ada rapat organisasi tadi yang saya disampaikan sama tugas, kita lihat juga sama deadline-nya. Kalau dari saya pribadi, saya suka ngasih deadline sendiri, karena saya sadar kalau diri saya ini pemalas. Jadi saya ngasih deadline sendiri. Misal ada tugas jam 3, saya ngasih deadline jam 1. Jam 1 sudah harus selesai gitu. Dan saya juga nggak bisa kalau sendiri, jadi saya sering minta bantuan ke teman-teman buat ngingatin. Kalau dari saya kayak gitu untuk manajemen waktu. Maksudnya nih. Jadi kalau dari saya tuh sebenarnya tambahan aja sih dari kakak-kakak yang kayak depan sama kayak Yuzi. Kalau misalnya kalian mau bisa manajemen waktu itu, misalnya minggu ini kalian ada tugas, kalian list tuh apa aja tugas-tugas minggu ini. Kalau enggak, kegiatan minggu ini apa aja. Terus tuh untuk plan minggu depannya kalian tulis juga, jangan sampai lupa. Dan kalian juga bisa misalnya kalian sendirian tuh nggak bisa ngingat diri sendiri gitu kan, kalian gunakan HP kalian itu, kalian bikin alarm kalian kapan mau ngerjakan. Misalnya saya mau ngerjakan MTK jam 1, bikin alarm MTK, kerjakan MTK jam 1. Sudah, nanti kalau misalnya alarm lu sudah bersuara kan, ya sudah langsung kita penekanannya di alarm. Jadi kak, tekanan kita tuh, aku harus kerjakan sekarang, nggak bisa nanti. Kalau nanti tuh kapan lagi gitu lah, soalnya waktu kita juga nggak banyak gitu. Itu aja. Bermanfaat banget ya ini cara untuk manajemen waktu. Nah kalau begitu saya tanyakan yang terakhir nih Kak. Misalkan kakak sudah punya sebuah rencana, tapi tiba-tiba ada masalah atau kendala. Cara mengatasinya itu gimana Kak? Silahkan dari Kak Hirzi pertama. Tentunya gini, kita dalam buat suatu rencana, kita harus lihat juga ke depan, kita analisis. Sebelum kita buat rencana ini, di depannya ada apa sih? Kita juga searching, kita cari tahu dengan teman-teman kita. Jadi kita kalau memang sudah tahu di depan ada kayak gini, kita buat plan A, plan B, plan C, sampai seterusnya. Kita harus buat plan sampai seterusnya gitu. Jadi ketika ada sesuatu terjadi saat agenda kita berjalan, kita nggak kaget. Misal kita sudah buat suatu agenda, terus dari atasan bilang nggak bisa tanggal segini dimajukan, tapi kita sudah buat plan B-nya di tanggal segini. Jadi kita nggak terlalu kaget, kita tinggal menyesuaikan sikonnya aja. Jadi lebih ke buat planning sih. Silahkan kepada Kak Akmal. Jadi kalau misalnya ada masalah atau tiba-tiba, kalian tuh harus tenang lah. Kalian tuh tenang kalau ada masalah, tapi jalani, nggak usah dipikirin betul. Jadi kalau misalnya ada masalah datang tiba-tiba atau gimana, ya tenang aja, sudah jalani, kerjakan. Terus tuh itu juga dari kalian tadi, itu tuh lebih kan sih antisipasi sebelum terjadi itu. Jadi kalau misalnya kalian tuh ada agenda atau apa, kalian antisipasi dulu di awal, gimana nih ke depannya, ada masalah enggak, sudah bikin plan A sampai Z gitu kan, banyak pokoknya plannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya sudah tinggal ambil plan ini, sudah selesai gitu. Silahkan kepada Kak Irfan. Itu kan dari Kak Akmal kayak Gigi. Kalau dari saya sendiri itu kalau misalnya sudah terjadi pas agendanya, nah
Kalau dari saya pribadi sih yang pasti pertama jangan panik. Kalau misalnya kita sebagai panitia suatu acara atau kegiatan itu panik, ya acaranya bakal berantakan juga, rusak ya. Dan yang kedua itu cari asal usul masalahnya, asal usul dari kesalahannya harus dicari. Nah lalu kalau sudah dapat diperbaiki, dan kalau sudah diperbaiki dilanjutkan, diteruskan acaranya. Tapi yang pastinya itu kan caranya kalau sudah terjadi. Tapi di setiap kegiatan pasti ada yang namanya briefing. Nah di briefing itu semua panitia harus ngebahas apa yang bakal terjadi gitu. Nah kalau misalnya ada kesalahan di sini harus segera diperbaiki di briefing itu, karena lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Nah, sebelum kita tutup nih, pesan dan kesan kakak untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang lagi rebahan sambil lihat HP mungkin. Pesan dan kesannya nih. Kesan karena kita nggak ketemu langsung ya dengan mereka, jadi mungkin kesan lebih dari ke mereka ya. Buat Jadi mereka aja kesannya. iya, kita lebih kasih pesan kalau dari saya pribadi, tetap semangat menjalani hari-hari lah. Karena apa ya, kita boleh capek, kita boleh ngedown, kita boleh insecure, kita boleh apa-apa. Karena yang tahu diri kita sendiri itu diri kita. Tapi satu, jangan pernah nyerah. Gini, jangan pernah nyerah sama keadaan dan tetap semangat. Itu pesan dari saya. Dari saya itu ya kalian tetap semangat lah pokoknya. Kalau misalnya pandemi itu nggak usah mikirkan kalian tuh pandemi atau gimana. Yang kalian pikirkan tuh ya inovasikan apa yang ada di offline kalian jadikan online gitu. Ya, tujuan. Iya. Kalau dari saya sendiri ya sama, tetap semangat juga. Ada sedikit kata-kata dari yang saya dapat juga. Lihatlah sesuatu jangan hanya dari satu sudut pandang, tapi kalau bisa lebih lihat sudut pandang orang lain. 3 tambah 6 sama dengan 9, tapi 5 tambah 4 juga sama dengan 9. Jangan anggap cara kita paling benar, karena cara orang lain walaupun berbeda, tapi hasilnya sama. Belum tentu salah, hasilnya sama dengan cara yang kita lewati berbeda dari orang itu. Itu dari saya. Benar-benar. Nah, semoga teman-teman yang di rumah termotivasi oleh kakak-kakak yang ada yang datang Yang ada pada di sini setiap- bagus-bagus pada banget hari ini. pesannya, bagus-bagus banget motivasinya. Dan terakhir kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton Itsman ini. Kami juga minta maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.